selamat sore sahabat Primaya. Kembali kami hadir di sini dari tim geriatri Primaya Hospital Bekasi Barat di Primaya Talk. Oke, pasti teman-teman semua sudah kangen sama saya dan Dr. Johana, ya. Nah, kali ini kami ditemani oleh sahabat kami, namanya adalah Mr. Michael loh. Yeah. Mr. Mike apa Mr. Mac nih? Michael panggilannya Mike. Oh, Mike. Nama lengkapnya Michael, Michael tapi kita panggilnya Mr. Mike. Oke. Ya, oke. Silakan Pak Mike. Apa Mike deh? Aku panggilnya Mike aja ya. Mike aja, lebih simple. Iya. Gimana? Rata-rata Silakan juga dipanggil Mike. perkenalkan dirinya deh. Oke. Nama saya Michael dan profesi saya sekarang seorang personal trainer yang membuat suatu program untuk fitness goal masing-masing gitu loh. Waduh. Jadi custom gitu ya Pak ya? Ya, sesuai permintaan. Jadi Iya. nggak hanya baju aja kita custom. Tubuh juga bisa di custom. Ternyata untuk membentuk suatu badan yang sehat, baik, itu juga perlu suatu program yang custom ya Mike ya? Benar sekali. Artinya custom itu artinya sesuai dengan kebutuhan, Iya. disesuaikan dengan kondisinya, gitu ya Dokter Desi ya. Iya. Iya, benar sekali. Jadi custom itu benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, misalnya apakah mau bentuk badan yang bagus, perut yang rata, bokong yang bagus ya, atau dada yang bidang, Yes, gitu ya Mike ya? benar sekali. Nah, Tapi karena kita sekarang kan berbicara mengenai lansia ya, Ya. atau geriatri ya, jadi kira-kira beda gitu ya Dokter iya, Yana ini ya? kan makanya customnya kita sekarang ada di Nah. usia di atas 60 tahun begitu, Iya, Mike. benar. Jadi kalau kita bicara custom pada usia produktif di bawah 60 tahun itu gampang sekali ya Mike ya? Iya. Berhubung juga hormonnya juga masih baik dan tentunya juga bidang gerak dan stabilnya juga di usia muda kan lebih Oh, iya. bagus ya. Nah itu jadi tentunya berbeda ya? Berbeda dengan yang Untuk usia usianya di yang atas. 60 ya tentunya. Iya, di atas 60 tahun. Memang kalau di atas 60 tahun atau lansia ini ya Mike ya, kita seiring dengan bertambahnya usia itu secara alamiah ada penurunan fungsi organ Pasti. ya, termasuk penurunan massa otot, penurunan massa tulang, begitu ya Dokter Desi ya, sehingga hal tersebut yang harus diingat apa yang harus atau yang bisa dilakukan lansia tersebut. Jangan lupa pula bahwa pada lansia ini ada instability ya, sudah berubah ya. Yes, Jadi benar. keseimbangannya itu Benar. sudah berbeda. Jadi kira-kira itu yang mungkin poin yang perlu diingat ya Mike ya. Oke, siap. Makanya ini menjadi suatu tantangan Iya. ya, dimana pada lansia semua fungsinya sudah menurun, tetapi kita tetap harus membangun massa otot, membangun massa tulangnya, Ya. sehingga tujuannya adalah supaya keseimbangan tetap tercapai. Benar, itu dia juga lansia di usia 60 tahun ke atas sebenarnya selagi masih bisa menggerakkan pola geraknya yang benar-benar baik, dia masih bisa melatih ototnya dengan beban-beban yang sangat ringan. Contohnya dengan menggunakan handuk, ada program latihan, malah dengan handuk aja kita bisa melatih upper body kita gitu loh. Jadi dengan melatih otot, khususnya juga keseimbangan tubuh itu juga membaik gitu loh di usia yang segitu ya tentunya. Dan otomatis kalau kita melatih otot, otomatis kepadatan tulang juga lebih baik, asal yang dikonsumsinya kan juga harus protein yang cukup. Ya, jadi jangan lupa bahwa kita memperhatikan exercise, olahraga, tapi tidak memperhatikan asupan atau kalori yang masuk ya. Iya, benar. Jadi memang mesti ini namanya yang dinamakan paripurna ya. Jadi melihat asupannya, kemudian setelah kita melihat asupannya, kita lihat tidak hanya misalnya dari segi gizi ya, kita lihat juga mineral, kemudian vitamin gitu Iya, ya. benar. Nah setelah itu baru kita masuk kepada program untuk latihan atau exercise ini. Ya, benar. Dan tentunya juga setelah olahraga kita juga bisa menekan tingkat stres juga ya, khususnya kan usia 60 tahun ke atas gitu, dimana kita kalau berolahraga hormon endorfin kita juga aktif,
tingkat stres ditekan gitu. Jadi itu lebih baik lagi untuk memacu kesehatan lebih Bawaannya tinggi happy lagi. terus ya. Iya. Endorfinnya Ya. tinggi ya. Jangan lupa Stresnya- istirahatnya juga. Stresnya hilang. Oh iya, karena memang olahraga ini sebetulnya kebutuhannya memang sama ya. Jadi 150 menit per minggu, ya Meg ya, cocok ya, bisa. sama ya. Dibagi menjadi 5 hari, jadi cukup 30 menit. 30 menit cukup. Ya, 30 menit cukup. sehari. Iya. Itu boleh kita pilih ya Mike ya. Boleh. Jadi dari Boleh. mulai berjalan, terus kemudian berjalan cepat, Ya. berenang gitu ya. Ya, itu Terus bisa. yang tadi Mike sebut yoga atau pilates, ya. itu Ah, bisa. itu bisa Tai dipilih. Chi juga. Ya, it's tai okay. chi betul. Nah, itu Jadi, bisa kita pilih bisa dipilih gitu. untuk menambah- pasien-pasien lansia ini ya. Iya benar. Dan untuk menambah apa namanya? Untuk tambahan geraknya sendiri, sekarang sudah banyak mungkin yang kayak di YouTube ada. Oh, iya. Tapi memang benar-benar harus ingat safety-nya. Karena karena usia 60 tahun ini sangat rentan cedera. Ya. Harus benar-benar Jadi diperhatikan. sebaiknya mungkin harus ada itu tadi Harus. yang tadi Mike bilang ada personal trainer atau ada pendamping ya istilahnya kita ya. harusnya ada pendamping ya. dan ada yang coaching juga sehingga pola geraknya aman dan yang dan dilakukan juga benar-benar kena ke otot gitu loh. Banyak orang yang hanya melihat tapi waktu dia praktekkan itu sebenarnya malah bisa mencederai gitu loh. Itu dia butuh seorang personal trainer juga gitu loh untuk memberi masukan pola latihan yang benar dan program yang benar gitu. Oke, jadi kita belum ke intinya, tapi ternyata sudah digiring oleh narasumber ke intinya. Ya, padahal kita mau buka nih, saya mau buka. Jadi aman gak sih olahraga pada lansia? Programnya seperti apa sih supaya aman? Sudah dijawab oleh Mike ya, luar biasa. Kayaknya telepatinya jalan, ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau bisa kita simpulkan dari diskusi di awal ini adalah untuk olahraga pada lansia nggak perlu alat mahal. Tidak perlu. Ya, tapi pendampingan perlu. Benar sekali. Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari kita. Iya, benar sekali. Kita inginkan pada lansia. Ya. Dan juga seperti yang Dr. Yohana sampaikan tadi, jangan lupa juga nutrisi. Nutrisi itu penting banget ya Dok ya. Ya. Jadi seringkali orang tua itu kan suka istilahnya apa ya, mutih. Ya, karena banyak penyakit ya. Ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, Nah, gitu ya sebenarnya ya. jadi mutih. Misalnya ada darah tinggi, oh nggak boleh daging, Iya. seperti itu. Dan sebenarnya kalau untuk latihan kita perlu nutrisi ya Mike Iya. ya. Nah, kalau pada orang usia muda tuh kan untuk membentuk massa otot kan kita perlu asam amino esensial. Yes. Nah, gimana nih kalau pada orang tua? Sebenarnya kalau dalam tingkat kadar yang cukup ya, kayak dari pola makanan kayak telur, kita carinya seperti itu ya, karena kalau Murah dan mudah didapat. iya. Ya. Nah, kalau Ini misalnya mahal telur. kalau misalnya seusia saya yang masih 17 tahun gitu, 17 ya, kali 2. jadi gitu. Jadi kalau kayak misalnya seperti saya itu kan masih bisa mengkonsumsi suplemen yang sekarang banyak ya, suplemen fitness yang tentunya sudah aman dan BPOM juga gitu loh. Nah, itu masih bisa kita konsumsi dengan baik. Tapi kalau untuk usia yang sedikit ya, yaitu 60 tahun ke atas, mungkin kita kasih masukan untuk dari pola makanan aja, kayak sayur, kayak telur, Ya. ikan, dan dia Ya. cukup istirahat cukup dan olahraga yang benar gitu loh. Itu malah bagus menunjang fisik dan performanya lebih baik lagi gitu. Iya, iya. Seperti itu. Jadi memang makanan sehari-hari pun cukup ya, asal kita pintar mengolahnya dan olahraganya juga tepat. Nah, menurut Mike sebagai seorang personal trainer ini ya, sebenarnya langkah awal untuk lansia bisa melakukan olahraga yang aman, efektif, sehingga bisa menjadi lansia yang prima. Ya. Apa Dr. Yohana prima? Lansia prima. Sesuai dengan rumah sakit kita ya. Prima. Ya, prima ya. Prima ya. Jadi lansianya prima adalah lansia yang sehat, bahagia, sejahtera. Oh, sejahtera lahir Iya, batin. lahir batin. Iya, Nah, Oke. lahirnya kita capai melalui olahraga bersama Mike. Oke. Iya. Gimana Oke, tuh tadi- Mike? Oke, Ah, buat itu sendiri kita sebagai personal trainer melihatnya seperti ini.
Jadi ada beberapa tes 5 komponen fitness yang harus kita tahu dari masing-masing individu orangnya, kayak flexibility, strength-nya, agility-nya, dan kemampuan lainnya ya tentunya. Nanti ada tes kayak kita benar-benar lakuin yang sifatnya benar-benar regress sekali, kayak squat aja kita nggak suruh dia squat, tapi kita cukup suruh dia untuk duduk aja di kursi dan dia berdiri lagi seperti itu. Nah itu ada beberapa tes, dari situ kita bisa melihat nih kemampuannya sebagus apa sih untuk bisa melakukan gerakan regress tahap berikutnya gitu loh. Nah ini beda-beda nih untuk individu itu, tapi kebanyakan yang 60 tahun itu ada beberapa sih yang kayak flexibility-nya pasti kurang gitu loh. Kayak mungkin kalau rata-rata sih mungkin kalau untuk strength masih ada ya, tapi kalau flexibility dan agility dia pasti kurang. Iya, agility-nya masih Nah, rendah. di situ ketika kita sudah dapat nih apa yang kurang, di situ kita tekani lagi untuk pola latihan ini bakalan kita kasih, tapi dengan sifat yang benar-benar regress banget gitu loh. Kita latihnya bakalan regress banget gitu. Contohnya kayak kita nggak mungkin kasih orang push up ya. Iya. Tapi khusus kita cukup tempelkan aja dia di dinding, dia hanya dorong badannya doang. Tapi dia udah melakukan push up. Iya. Tapi walau itu simple banget dan itu, tapi kategorinya itu tetap melatih otot pectoralis major ya, otot dada gitu loh. Nah itu bisa sih, kita bisa lihat semua program latihannya dari situ. Tapi sebenarnya kalau pada orang tua itu kan mereka tidak peduli lagi ya, maksudnya harus badannya kayak Mike, ototnya jadi gitu kan ya. Yang sebenarnya pada orang lansia ini yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana kita mempertahankan kekuatan otot yang ada, Benar sekali. fleksibilitasnya, Benar sekali. ya, agility-nya kalau memang bisa, ya kan, karena kan orang tua gampang sekali jatuh, ya, dan tentunya keseimbangannya, sehingga instability yang merupakan masalah utama pada geriatri lansia itu bisa kita hindari. Kalau pada pasien ini gimana dokter Desi, pasien pasca stroke? Nah, pasien pasca stroke gimana Mike? Ada pengalaman nggak? Sama mungkin yang sampai sejauh mana gitu ya? Iya. Kalau untuk nggak jauh-jauh sih, mungkin si papa saya sendiri itu pernah penyumbatan pembuluh darah ke otak ya, sampai bisa. Iya, baru 3 bulan yang lalu itu. Nah, si papa itu saya aktif ya untuk tetap aktif gitu loh. Tidak Beruntung nih papanya Mike nih. Kebetulan ya, anaknya personal trainer yang sangat-sangat private ya. Iya, karena harus tetap aktif. Si papa mati sebelah kiri semuanya. Ketika itu prosesnya nggak lama ya, hampir sebulan seperti itu. Tapi dia tuh ada kemauan untuk melakukan, dan dia nggak manja kayak hanya untuk di tempat duduk nonton TV atau apa. Nah itu aku agak sedikit bawel waktu itu ya. Ayo Pak, bisa Pak. Ayo. Nah itu pentingnya Mike. Jadi kalau ada lansia atau geriatri yang misalnya menderita stroke seperti itu ya, yang penting adalah kita support system yang lingkaran. Benar. Aura positifnya aura positifnya langsung keluar. Jadi kitanya harus memberikan semangat. Nah, yang sakit jadinya semangat untuk sembuh. Itu memang paling penting di situ. Karena lingkungan juga sih sangat mendukung ya. Betul. Lingkungan sangat mendukung. Makanya kenapa orang-orang lebih semangat kayak latihan di gym kalau zaman sekarang, karena lingkungannya support, ayo kita latihan lebih rame, lebih seru. Tapi dengan benar-benar melakukan dan benar-benar positif di situ gitu loh. Daripada kadang sendirian di rumah kan kadang bete. Nah, itu dia. Perlunya kalau di rumah ada orang yang mengingatkan untuk olahraga. Ya contohnya si papa tadi, dari mati sebelah kiri itu selama sebulan, lama-lama sampai sekarang semuanya normal. Alhamdulillah ya. Bagus banget ya. Jadi dia melakukan semuanya ya, tapi bukan hanya untuk mungkin jalan pagi dan mengangkat barang dengan menggunakan benar tadi aqua, dengan mengaktifkan dia konsentrasi, dan dia normal sampai sekarang. Iya. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang punya masalah khusus, masalah medis khusus seperti stroke, ataupun hipertensi, ataupun kencing manis ya, atau pasca operasi ya, dengan patah tulang misalnya itu gitu ya, tidak menghalangi lansia untuk bisa kembali beraktivitas dengan baik ya. Tapi tentunya program-program latihannya ini juga untuk orang-orang lansia yang punya masalah tertentu, persiapan latihannya juga akan berbeda dengan lansia yang
normal-normal Iya, saja, iya. tidak ada masalah. Iya. Tapi kan kita juga tahu ya lansia itu pasti punya masalah. Pasti. Ya. Ya, Pasti. ya kan pasti punya masalah, hipertensi, darah Ya. tinggi. Tapi kalau kencing misalnya manis. ada lansia yang tidak bermasalah, misalnya ya Dokter Desi ya, dia tidak punya hipertensi, dia tidak punya penyakit yang lain gitu ya. Tetap memang ada yang dikatakan penurunan fungsi organ itu kan pasti. Pasti, Ya. karena Jadi usia ya. tapi olahraga itu harus tetap tetap dilakukan Iya. gitu ya, untuk mempertahankan dan jangan sampai tambah apa yang penurunan itu jangan sampai tambah buruk. Iya, karena kita mempunyai goal ya dokter Ya. Mhm. bahwa pada saat kita memasuki lansia usia tua, walaupun dengan segala macam penyakit yang sering kita derita, kita tetap bisa menjalani masa lansia dengan happy, Iya. dengan bahagia dan sejahtera. Ini ujung-ujungnya masih kualitas hidup. Ya. Kualitas Ya, hidup. nah pentingnya olahraga pada lansia itu adalah bagaimana kita menjalani masa lansia ini dengan kualitas hidup yang baik, bahagia, happy, dan tidak jatuh. Ya, Benar sekali. benar nggak Mike? Terus Benar. gimana nih Mike? Jadi gini. Latihan-latihan apa yang bisa kita kerjakan untuk lansia di rumah? Misalnya nih, Yang tidak ada penyakit ya maksudnya. untuk ke gym kan susah nih. Oke. Mau mendatangkan personal trainer harus kompromi dulu dengan anak. Ya kan, lansia kan masalah di lansia itu cukup kompleks. Oke. Ya, masalah finansial, masalah support system seperti itu. Ada nggak tips and tricksnya supaya bisa kita melakukan latihan di rumah dengan alat-alat yang sederhana? Oke, sebenarnya sih balik lagi ke individunya ya. Saya sih kalau zaman sekarang mungkin ada YouTube ya. Jadi Ya. kita bisa melihat, tapi Bahaya juga ya. iya itu dia. Tapi di mana Nggak ada yang awasi. makanya Untuk safety-nya terutama ya. nah, untuk Ya. safety-nya terutama kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita nih. Kita harus tahu kondisi tubuh kita, apakah kita ada cedera, kebanyakan di lutut biasanya, atau di kaki ya, oke, seperti itu, pergelangan kaki, sehingga kita ada beberapa hal yang harus dihindari dari pola gerak yang seperti squat itu Lompat dihindari, gitu ya, ya. seperti melompat yang impactnya terlalu keras gitu loh. Nah, kalaupun mau melakukan hal-hal untuk simple aja, kayak bener yang kata dokter tadi menyarankan kayak jalan dulu, jalan pagi gitu loh. Nah, bisa melakukan juga pilates atau yoga gitu loh. Kita bisa lihat, kalau itu mungkin masih safety ya sifatnya. Kita bisa tonton itu di YouTube gitu loh. Kita masih bisa mengikuti pola geraknya. Walaupun ada yang sulit, kita nggak usah lakukan itu. Mungkin kita kita bisa lakukan yang lebih semampunya kita gitu loh. Tapi seringkali pasien terlalu bersemangat ya nonton YouTube malah jadi cedera. Nah, itu dia. Nah, itu yang harus Itu dia. Mungkin kita- bisa juga mencari komunitas senam kali ya. Bisa, Komunitas harusnya. senam khusus untuk lansia gitu Iya. ya, seperti yang komunitas di rumah sakit kita ya Dokter Desi, di rumah sakit Oh. Primaya itu ada komunitas Nah, itu senam lansia ya. Bagus. Perlu Anggotanya juga sekali-sekali mengundang Mike untuk datang ya. bagaimana melatih lansia kita itu gitu ya. Itu anggotanya ada 60 lebih. Iya. Tapi kalau senam dengan ini kan kita narasumber kita kebetulan personal trainer ya. Ya. Personal trainer yang benar-benar melatih sesuai dengan kebutuhan customer ya. Nah, kalau senam itu kan lebih secara general. Iya, ini Senam untuk ya. yang tidak punya penyakit tadi. Iya. Nah, sedangkan kalau personal trainer ini lebih ke spesifik. Iya, benar Ya. sekali. Jadi di mana kalau misalnya kita ngebentuk tubuh, kita tidak hanya sehat, tapi untuk kita lebih bugar. Karena sehat dan bugar itu berbeda ya menurut saya. Karena kalau sehat, semua orang sehat, tapi tidak semua orang bugar. Ya. Orang bugar sudah pasti sehat, tapi orang sehat belum tentu Bugar. bugar seperti itu makanya. Jadi saya bentuk orang ke bugar semua. Itu. Apakah kita perlu? Otomatis yang mempunyai fisik yang rata-rata ya, dimana lebih kuat, metabolisme tubuh lebih baik. Itulah ketika kita melatih otot sebenarnya, dan bagus banget. Sebenarnya kalau dari pengalaman Mike ini ya, Hmm. kalau untuk menciptakan insan yang bugar itu butuh berapa lama sih? Dengan metode latihan yang seperti apa? Apakah seminggu tiap hari? Dengan latihan sehari 45 menit, satu jam aja sehari, kita butuh seminggu 3 kali aja dengan fokus latihan kayak total body seperti itu.
mungkin tergantung balik lagi nih ya. Kebanyakan orang sebenarnya latihannya gampang, cuman komitmen yang susah. Nah, disiplinnya ya. Iya. Istiqomahnya susah. Kenapa? Orang kita susah banget untuk komitmen Iya. hanya untuk datang ke gym. Itu kadang orang susah gitu loh. Aku angkat tangan. Sebenarnya kalau kita kejar porsinya nggak ada yang tahu gitu loh, Iya. mau sampai kapan gitu loh. Tapi kalau rata-rata orang sih, saya nggak bisa menyebutkan sebenarnya, tapi karena saya seorang personal trainer, saya lihat di 3 bulan ke depan itu pasti ada perubahan kalau yang komit. Tapi sebenarnya sih nggak bisa dibilang seperti ini, tapi rata-rata saya ngomongnya Iya. pasti ada. Jadi ini tips dari personal trainer kita ya, sebagai personal trainer Mike, Iya. bahwa latihan 3 kali seminggu minimal 45 menit sampai 60 1 jam. menit ya, selama dilakukan 3 bulan itu Iya. pasti sudah kita bisa mendapatkan Pasti, kebugaran. iya pasti. Ya, asal komit. Asal komit. Ya. Banyak orang yang pasti kalah di komitnya, Ya. tapi mau untuk punya porsi badan yang pengen seperti ini gitu loh. Cuman untuk ke situnya dianya kalah di tengah jalan gitu. Ya. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi memang pada lansia ini agak unik ya. Agak unik kalau ini harus benar-benar kita kontrol dan benar-benar kita perhatikan gitu loh. Itu dia butuh seorang, sebenarnya sih bukan promosi tapi butuh orang yang coaching dan seorang personal trainer intinya untuk Butuh untuk pendampingan. pendamping dan Ya. memberi program yang baik. Ya, pendampingan tentu saja pendampingan itu Ya. tidak hanya menjaga untuk supaya tidak jatuh, tapi artinya untuk mencapai goal itu apa program-programnya. Nah, yang tahu adalah Personal trainer. ya. Rata-rata orang melakukan gerakan itu yang harus kita coaching dengan benar. Sebenarnya tidak ada yang salah untuk melakukan gerakan, cuman safety-nya ketika dia melakukan gerakan itu yang kurang benar, nah safety-nya dia bisa cedera di situ. Ya. Gitu. Sebenarnya yang ingin kita hindari memang kecelakaan pada saat melakukan Itu olahraga benar. ya, Dokter Jona. Karena Iya. dalam keadaan normal saja seorang lansia itu gampang sekali jatuh. Iya, Ya. rentan Ya. banget, rentan Apalagi banget. ditambah dengan gerakan-gerakan. Jadi dengan kita misalnya memanfaatkan jasa seorang personal Mungkin trainer, bisa lebih membantu. ya kita bisa mengurangi cedera. Iya. Ya, kita bisa mencegah cedera. Jadi kalau ada istilah preventif better than treatment, ya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Iya, benar sekali. Disinilah ya buat untuk seorang lansia itu penting sekali untuk mempertahankan massa otot, fleksibilitas, ya keseimbangannya supaya ujung-ujungnya tidak gampang jatuh. Iya. Begitu ya. Benar Ya, sekali. tentunya begitu. Nah, tentunya tujuan kita adalah lansia yang prima. Ya. Lansia yang prima. Lansia yang prima. Ya, bagaimana kita masuk ke usia tua tetap berkualitas, Ya. tetap prima. Prima dalam segala hal. Tentunya kalau tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, tentu akan terlihat dari penampilan Benar sekali. seseorang ya, Benar Mike ya. sekali. Gimana Mike pengalamannya Mike di gym Mike? Maksudnya, Member itu mencerminkan iya, personal iya. trainer. Dia, aku tuh pengen seperti dia gitu loh. Rata-rata mungkin seperti itu ya pendapatnya, lebih bugar, lebih kuat gitu dalam segala hal gitu loh. Nah, disitulah kita memberi gitu loh apa yang kita udah dapat, apa yang kita udah pelajarin. Kita memberikan mereka knowledge untuk program latihan supaya mungkin nanti lepas dari kita mereka bisa lebih cerdas gitu loh untuk menjalankan pola latihan. Dan soal rata-rata orang kalau nge-gym pasti nanya, oh suplemen apa nih biar cepet gini. Makan telur aja. Kan dulu. Ya, karena pada lansia memang kita tidak sarankan untuk menggunakan Iya. Iya, Karena suplemen. beberapa obat karena Pasti ada memakai beberapa obat ya, gitu. sehingga suplemen kita memang ada yang memang hanya dibutuhkan Iya saja. benar. Karena kalau salah pakai, apalagi yang sifatnya menunjang Iatrogenik ya. heart rate yang kafein tinggi, Iya. itu malah bukan lebih baik nantinya, Betul. malah bahaya gitu. Bahaya Iya. banget. Jadi ya memang pada itulah pentingnya kenapa pada lansia itu memerlukan perhatian khusus ya, untuk bahkan untuk olahraganya saja kita memerlukan perhatian khusus supaya tidak menjadi lebih malah mencederai misalnya gitu ya. Itu yang kita katakan bahwa lansia ini istimewa. Ya, dari semuanya istimewa, makanya pelayanannya pun kita istimewakan kan.
di Iya. tempatnya khusus, kemudian kita layani secara terpadu, lansia itu tidak kemana-mana, kita yang mendatangi lansianya gitu ya. Iya, benar. Jadi di rumah sakit ini memang kita sudah membuat layanan lansia ya, layanan geriatri yang terpadu. Mike, Bagus. supaya Mike tahu, jadi kita ada kita tempatkan pada satu poliklinik khusus di mana lansia di situ nanti kalaupun memerlukan pemeriksaan misalnya laboratorium, memerlukan beberapa diperiksa dokter misalnya ke dokter penyakit dalam, ke dokter syaraf, ke dokter yang lain-lain, ke dokter rehab, itu kita yang mendatangi beliau. Nah, itu yang luar biasa. kenapa yang kita katakan memang kita istimewakan. Iya, benar-benar. Gitu ya, Dokter Desi ya. Ya, makanya program latihannya juga istimewa. Ya. Istimewa. Ya. Benar-benar harus safety Iya. dan Ya. benar-benar harus dikontrol ya dalam segala halnya. Jadi ya itu dia istimewa. Kalau selama ini ada orang berpikir, aku sudah tua, Nah, buat apa aku olahraga menggunakan physical trainer? Ya, personal trainer itu salah. Ya, Oke. tetap harus Iya, memerlukan personal benar, trainer. benar sekali. Ya kan? Karena jatuhnya nanti bukan lebih baik, takutnya cedera malah mengeluarkan budget yang lebih mahal untuk fisioterapi jatuhnya seperti itu. tapi kalau untuk pasien ini gimana, Mike? Pasien-pasien yang post stroke tadi misalnya dia harus memakai alat bantu atau post operasi karena cedera gitu ya, dia memakai alat bantu tetap masih bisa ya, Mike? Mungkin masih bisa dengan gerakan-gerakan yoga ya tentunya. Yang tentunya hanya duduk dan mengatur pola nafas seperti itu. Gitu loh. Itu Nafas masih- aja diatur loh, Dokter Desi. Iya. Inhale, Inhale, exhale, exhale. ya. Karena kalau kita masukin ke pola latihan yang emang udah seperti itu, bukan tidak bisa, sebenarnya bisa untuk memperbaikinya dengan beberapa pola bidang gerak yang benar. Contohnya tidak bisa digerakkan mungkin di tangan ya. Ya. Bukan berarti kan tangannya memang benar-benar pemurungan seperti apa nih, tangannya apakah mati total atau gimana? Iya. Gitu loh. Kalau masih bisa, kenapa enggak kita untuk melatihnya lagi gitu. Mungkin dokter lebih tahu nih untuk syaratnya nih. Mungkin kalau dari sisi medis kita melihat dari sisi penyakitnya ya, Dok ya. Iya ya. Ya, untuk latihannya kapan yang aman, kapan yang layak Iya. mulai latihan itu memang dari sisi tenaga medisnya, Iya. dokternya dalam hal ini ya. Kalau memang sudah aman ya silakan dilatih. Tapi tentunya kalau prinsip di medis itu kita menggunakan slow but sure ya. Iya. Pelan tapi pasti, tentunya Nah, dosis iya, juga benar. menyesuaikan. Iya. Mulai dari dosis yang rendah, perlahan kita tingkatkan bebannya. Iya, Jadi seperti itu sesuai benar dengan sih. kemajuan dari pasien. Pasien Benar. kita ikuti. Benar. Oke, gimana nih? Mike sebagai yang kita ajak bergabung siang ini. Ini menambah wawasan sih buat Oh, saya gitu ya? Iya, benar. Kaget gak kita panggil? Karena Panitia buat lansia gitu ya? Iya. Biasa saya mungkin untuk orang-orang yang emang khusus 50 tahun ke Ke bawah. bawah atau ya seperti itu. Karena kita coachingnya juga lebih enak ya, maksudnya lebih bisa lah gitu melakukan segala hal. Karena kalau ini kita harus memang benar-benar kontrol dan benar-benar kita harus Sabar. teliti gitu dan sabar tentunya. Nah, supaya target bugarnya untuk si orang yang di atas 60 tahun ke atas ini bisa lebih baik gitu loh. Nah, saya kan tadinya mungkin di usia yang 30 over 20 gitu. Jadi saya mendesain full program seperti itu. Jadi semua program yang saya kasih ke member tentunya dia bisa melakukan dengan baik dan menunjang performa dan tingkat kebugarannya dan tubuhnya otomatis bisa lebih baik lagi dan lebih bagus lagi seperti itu. Nah, ini pengalaman juga buat saya. Habis ini nanti Mike dihubungi sama nenek-nenek kan? Iya. Tapi sebenarnya sih untuk melatih orang sebenarnya ada gambaran ya. Kita melihat dari fisik dia, dari cara dia jalan aja, terus dari cara dia merentangkan tangan ke depan dan ke samping, dari cara dia melakukan warming up, itu sebenarnya kita bisa melihat kemampuannya. Apalagi orang yang benar-benar ada kayak 60 tahun ke atas, otomatis ada sakit mungkin di Iya. posisi-posisi yang mana kita nggak tahu gitu loh. Dan kita benar-benar harus melatihnya itu dengan gerakan-gerakan isolasi tentunya. Iya.
beban-beban yang sifatnya jangan yang mengatur balance-nya tapi yang tepat gitu loh. Jadi dia safety tetap gitu loh. Dan bagus banget kalau ototnya tetap dilatih supaya kepadatan tulangnya juga tetap terjaga. Ya, penting ini, penting memang untuk pada lansia itu desain khusus ya. Ya, jadi memang kita nggak salah nih Mbak Dr. Yohana kita mengundang Mike datang ke sini ya. Jadi kita bisa juga menyarankan pada lansia yang selama ini takut untuk olahraga, takut untuk ke gym, silakan. Ya, jangan khawatir karena olahraga itu sangat dibutuhkan oleh lansia. Memang harus. Tapi jangan lupa olahraganya yang aman. Dengan pilihan-pilihan tadi ya. Betul. Gimana Dokter Johanna, ada tambahan lagi? Jadi sebetulnya kalau dari sisi dokter sebagai dokter penyakit dalam ini. Jadi memang kalau olahraga itu pada lansia memang diperlukan ya. Yang tentu saja dengan seperti pemilihan jenis olahraganya apa itu ya. Tadi yang dari awal kita diskusikan. Kemudian waktunya berapa lama gitu ya, itu tetap sama ya, jadi 150 menit per minggu, terus kemudian bisa dibagi setiap 5 hari 30 menit gitu ya setiap harinya, atau mau 1 jam sehari tapi misalnya tapi nggak bisa dirapel ya, artinya dijadikan satu. Aku 1 minggu ini hari Minggu saya akan olahraga 5 jam, itu nggak bisa gitu ya. Biasa. Jadi nanti overtrade juga tidak bagus gitu ya. Terus patokannya adalah sebetulnya tadi ya, kalau misalnya milih jalan gitu ya, kalau yang dipilih jalan adalah jalan setapak masih bisa ngobrol 1 kalimat gitu kan ya. Kalau untuk mau meningkatkan lebih lagi itu dengan kita ukur dengan cara jalan cepat, itu kita hanya bisa satu kata, jadi tidak sambil jalan. Tapi kalau kita masih bisa 1 kalimat, begini seperti saya ini ngobrol lama, itu namanya bukan olahraga lagi. Jadi ada patokannya bagaimana itu untuk penentuan intensitas latihan. Intensitas tadi latihan. Jadi kan boleh memilih jalan cepat, terus kemudian berenang gitu ya, bukan bermain air gitu kan ya, berenang, terus kemudian yoga, pilates, itu memang pilihan-pilihan olahraga untuk lansia, Dokter Desi. Yang bisa dikerjakan di rumah ya. Bisa. Tetapi buat lansia yang mempunyai tujuan khusus untuk melatih otot tertentu, ya sebaiknya memang dengan desain program. Desain programnya yang aman, yang mampu laksana, dan perlu pendampingan. Itu benar. Karena kalau dilakukan sendiri takutnya cedera juga. Karena ini harus benar-benar dipantau. Jadi intinya adalah safety. Benar. Intinya adalah safety. Jadi jangan takut untuk berolahraga, malah lansia itu emang harus berolahraga untuk mencapai lansia yang prima ya, tentunya dengan desain khusus yang sudah dirancang. Desain khusus ini tergantung dari goal dari tingkat kemampuan juga. Tingkat kemampuan dan goal dari masing-masing lansia. Tentunya lansia tidak punya goal yang muluk ya kan? Tidak, pasti. Gak mungkin dia punya mau badan seperti Mike ya kan? Pasti. Bodybuilding gitu, tapi goalnya tuh nggak muluk-muluk sih, supaya tetap stabil tetap bisa beraktivitas dengan activity daily livingnya yang mungkin sedikit lebih bagus dari sebelumnya gitu. Tentunya seperti itu ya, flexibility-nya juga gitu, kekuatannya juga bisa lebih bertambah tentunya. Intinya sih lebih aktif dalam melakukan segala hal. Aktif dalam segala hal. Jangan lupa ya, pesan untuk lansia bahwa selain kita jasmani gitu ya, kita juga harus olahraga mengasah otak gitu ya. Brain itu misalnya seperti menulis gitu ya, membaca gitu ya. Telling story. Menceritakan. Jadi Mike, kalau bapaknya mau cerita, tadi papa kan ceritakan habis stroke, misalnya kalau papa cerita dengarkan gitu ya. Belum Mike jadi ajak ngobrol terus, dipancing gitu ya. Itu benar. Aku setuju karena selalu memori. Jadi memorinya digali yang lalu-lalu biasanya. Iya, itu benar. Memori yang lalu-lalu. Jadi waktu itu aku harus tetap ngobrol ya, jangan lepas karena pandangannya udah gitu loh. Harus banyak nanya, bawel dikit lah. Nggak dijawab nggak apa-apa. Yang penting terakhirnya ditanya, udah paham ya Pak ya?
Gitu doang. Tapi it's okay nggak Dan masalah. itu kita ulang Dan itu kita ulang, gitu, ya. gitu loh. Tanya kayak tangannya yang kiri coba gerakin. Biarpun nggak digerakin nggak apa-apa, udah digerakin. Padahal nggak digerakin gitu loh. Tapi itu nggak masalah gitu, yang penting. Mungkin sudah digerakkan, cuma tidak terlihat karena stroke-nya. Iya. Mungkin dia bilang, aku udah Iya, berusaha. dia mau gitu ngomong, loh. ini udah saya gerakin loh. Iya. Kok nggak ngeliat? Saya nggak ngeliat gitu loh. Seperti Jadi itu. memang kalau pada pasien stroke itu ya ototnya lumpuh, dia berusaha. Iya benar. Terjadi disconnect kan, Benar. Antara pusat, perintah pusat ke Benar. otot-ototnya. bapak refleksnya ke ototnya. Benar. Jadi nggak kelihatan ya Mbak ya dok ya, nggak kelihatan gerakannya nih. Nggak kelihatan. Buat kita, padahal buat Kita. pasien udah Gua udah usaha. Iya benar. Oke, demikian bincang-bincang kita sore ini ya. Semoga apa yang kami sampaikan sore ini bisa menambah manfaat buat sahabat lansia semuanya dan bisa kita mulai praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kalau memang memerlukan seorang personal trainer bisa menghubungi Mike di mana Mike? Di bawah ini. Diterima ya. Nanti kita hubungkan dengan Iya. mereka. Di bawah ini ya. Kalau ada masalah bisa menghubungi Mike di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga kalau memang membutuhkan konsultasi medis Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat, kita mempunyai tim geriatri yang terdiri dari multidisiplin dokter semuanya ada, bisa datang dan Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana, cukup datang di satu poli, kita yang akan menghampiri Bapak Ibu. Demikian sahabat Primaya, sampai jumpa di Primaya Talk berikutnya. Salam lansia. Salam lansia.